Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan memahami ketauhidan yang insya Allah kelak akan berbuah surga bagi kita yang memantapkan ketauhidan kita. Insya Allah jawaban dari guru-guru kita tentu saja akan menambah pemahaman kita tentang makna daripada tauhid dan sebenarnya bagaimana kita semestinya harus bertauhid. Pertama, kami persilakan kepada Ibu Iis yang akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Tahlim Khairunisa, Perumahan Jatiwarna Indah. Nama saya Ismayanti. Dalam konteks ini Pak Ustadz saya ingin menanyakan mengapa ilmu tauhid dijadikan sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haris. Baik, kenapa ilmu tauhid itu yang dijadikan dasar, yang dijadikan pondasi? Karena orang kalau tauhidnya sudah benar, yang lainnya enteng. Ibu kalau lihat ada orang stres, itu sebenarnya sederhananya cuma satu. Dia merasa gagal. Padahal dia kan sebenarnya bukan gagal. Allah belum memberikan itu kepadanya. Nah kalau dia memahami, oh Allah belum memberikan yang ini, berarti saya mau diberikan yang lain yang lebih bagus. Enggak stres dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis sahih ada orang tua yang menjelang kematiannya itu bilang begini, idza muttu fahrikuni. Kalau ayahmu nanti mati, bakar ayahmu ini. Sumas hakuni, kemudian kamu tumbuk ini tulang-tulangku yang tersisa ini. Tsumma zuru nisfi fil barri wa nisfi fil bahr. Kemudian dari debu itu kamu bagi dua. Kamu tabur di tengah lautan dan kamu tabur di tengah dataran yang lebar. Fi yaumi rih, ketika angin sedang bertiup keras. Orang ini kata Nabi layak malu amalan qattu. Dia tidak pernah beribadah sedikit pun. Illa tauhid, cuma tauhidnya bagus dia. Sehingga waktu dia meninggal minta dibakar. Minta dihaluskan dan minta ya debunya itu dibagi dua. Saya tidak tahu korelasi ini dengan kremasi dan ngaben dan lain sebagainya. Tetapi ini hadis Bukhari Muslim dengan beberapa ashabus sunan. Nah ketika dia meninggal sama anaknya dibakar. Ditumbuk tulangnya, kemudian dibagi dua, ditabur di tengah lautan, di tengah darat ketika angin sedang keras. Faqala Allahu ta'ala lirrih, Allah firman kepada angin, addi ma khasti. Hai angin, kumpulkan yang kau tebar itu. Faizan baina yadaillah. Ketika itu orang itu ada di hadapan Allah. Allah tanya sama dia, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa sebenarnya yang menyebabkan kau minta dibakar apa? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau ini boleh umroh, siapa yang bisa? Jawabannya cuma satu. Khasyatuka ya Allah, aku takut kepada engkau ya Allah. Jadi dia minta dibakar karena dia takut nggak mau bertemu kepada Allah karena tidak ada amalnya. Apa jawaban Allah? Faghafarallahu lahu, Allah ampuni dosa orang itu. Kenapa? Tidak beramal sama sekali. Karena tauhidnya benar. Bapak Ibu sekalian jangan mengandalkan ibadah rajin, puasa rajin, haji setiap tahun. Tapi tauhidnya salah. Enggak ada ampun. Mendingan tauhidnya benar, amalnya kurang bagus. Masih selamat. Tapi kalau amal banyak tauhid, salah enggak ada ampun. Berapa banyak orang sekarang masih bertuhankan kepada materi, bertuhankan kepada benda, masih dipelihara, masih disucikan. Jangan mati dulu sebelum dia bertauhid ya, ya. Saya kira itu. Jadi apakah ini alasan munculnya hadis bahwa orang yang masuk surga bukan karena amalannya tapi karena rahmat Allah? Ada kaitannya dengan masalah tauhid, Kiai? Ya betul. Jadi orang-orang yang bertauhid yang pantas mendapatkan rahmat. Ibu kalau mau masuk ke bioskop, apa syaratnya? Beli tiket. Punya duit beli tiket. Ibu boleh nggak masuk ke bioskop pakai sendal, boleh nggak? Pakai uang. Bayar sendal.
Beli tiket, ya Bu ya. Orang itu dasarnya tauhidnya benar, kemudian dia beramal, sama saja punya uang beli tiket. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan damai. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Devi yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Sudah gimana? Maskernya bisa diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Wardah Pak Ustadz, saya Devi, ingin bertanya bagaimana masuk surga tanpa dihisap Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Keren banget cita-citanya. Masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana caranya? Ya kajian yang kita sedang bahas. Kalau kita ngelihat kepada Al-Quran, maka itu akan berkaitan dengan kita. Jamaah Majelis Salim Khairunisa, Wardah, terus Majelis Salim apa lagi di sini yang ada. Semua yang ada di sini yang ngaji Damai Indonesiaku, saat kita sedang melakukan ini maka masuklah dalam ayat innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Apa lanjutannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman. Persis apa yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Tetapi beliau memang teramat mempunyai belas kasih sayang. Sehingga pilihan bahasa beliau tadi lebih baik bertauhid. Nggak apa-apa amalannya sedikit. Seakan-akan itu adalah ada orang yang bertauhid terus amalannya sedikit. Padahal ketika engkau bertauhid maka engkau tidak mungkin beramal sedikit. Mengapa? Karena ketika engkau tauhid kepada Allah, maka yang ada adalah engkau untuk melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi studi kasus bahwa ada seseorang yang sampai punya takut kayak begitu. Karena ada orang yang beramal tetapi amalannya mendapatkan celaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu kan warning yang ingin Dr. Haris Hakam sampaikan, bahwa ada loh orang yang beramal tapi mereka tauhidnya lemah. Maka bila ditanya siapa orang yang akan mendapatkan masuk ke dalam surga bighairi hisab, bila dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kalau dalam bahasa yang lengkap itu itemnya banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tetapi semuanya akan dikemas dalam satu kata, yaitu tauhid. Ketika engkau tidak menyekutukan Allah, maka engkau melenggang masuk ke dalam surga. Kalau buat perempuan ada hadis khusus. 4 hal bila dilakukan, dia boleh bukan cuman masuk pintu surga, bukan tidak dihisab saja, tapi masuk surga lewat pintu yang mana saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al jannata min ayyi babin syi'ti. Ente boleh dah masuk pintu surga lewat mana saja. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, jangan kemudian ini dianggap menjadi sesuatu yang ringan, Mas Agung. Kalimat tauhid la ilaha illallah, saya mah ntar yang penting di akhir ada yang talkinin baca la ilaha illallah beres. Ente perlu ingat sejarah Alqamah di masa Rasulullah, itu ahli ibadah. Itu orang yang ahli puasa, ahli sedekah. Ada Rasulullah. Untuk ditalkinkan membaca la ilaha illallah nggak bisa dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang hatinya sedang terluka. Ente kira gampang kalau ditalkinin pasti ngikutin. Enggak. Hadisnya sahih.
mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ente nggak boleh bantah. Ini sepakat ulama mengatakan hadis ini pada derajat sahih. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pertanyaannya, apakah saat engkau ditalkinkan kemudian dipastikan lisanmu bisa mengikuti untuk mengucapkan la ilaha illallah? Wah, bertaruh yang sangat besar. Ada kisah motivasi Mas Agung, ketika ulama besar di daerah Mesir, mereka atau dia punya seekor burung beo yang diajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa setiap hari ngucapin la ilaha illallah. Setiap hari bahkan lebih sering mengucapkan la ilaha illallah dibanding punya rumah. Satu waktu ada seekor kucing yang lapar kemudian memakannya. Burung itu kemudian berteriak-teriak dan kemudian dia datang udah mati. Nangis ini yang punya burung beo. Muridnya kemudian bertanya, maaf kakak ya syekh, apa yang menyebabkan kau nangis? Ini burung beo banyak kita cari, bisa kita temukan. Kami bisa membelikan yang lebih baik. Tapi kata syekh itu, aku tidak takut dengan nggak punya burung ini, beo ini. Tetapi yang aku khawatirkan, ini burung setiap hari burung beo, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi di akhir hidupnya, dia lupa dengan la ilaha illallah. Itulah yang kemudian dikhawatirkan, yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Bahwa bagaimana kemudian dia mendarah daging dan engkau mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada penolong selain Allah. Tidak ada pemberi selain Allah. Tidak selain Allah. Begitu yang tadi ingin beliau yakinkan kepada kita. Dan bila itu terjadi, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Nah, Kiai, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk bagian orang-orang amin, yang ya Allah. tanpa dihisab. Sedikit tambahan aja Kiai. Jadi ketika kita mentalkinkan seseorang, apakah itu memang tergantung kebiasaannya kita mengucapkan la ilaha illallah atau bahkan kita kan diberi keringanan. Jangankan la ilaha illallah, Allah pun itu sudah mencukupi. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa Kiai? Ya, maka itulah kemudian ya mutul insanu ala ma'asya alaih. Matinya seseorang itu atas kebiasaan dia pada saat hidup. Itulah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah meramu sebuah metode yang sederhana yang itu dengan disebut majelis tahlil. Engkau diajarkan lisanmu terbiasa mengucapkan tahlil. Kendati pun ada sebelah sana yang bacaannya kelewat sedikit kemudian membid'ahkan. Mereka lupa bahwa sesuatu harus terbiasa. Kalau orang belajar ilmu bela diri, kalau ilmu silat Betawi langkah 1, 2, 3 diulang terus. Supaya apa? Supaya refleks. Pada saat engkau nanti berkelahi udah gak inget jurus tapi refleks yang main. Begitupun saat engkau nanti sakaratul maut. Pada saat itu lisanmu sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ada kisah nyata, ini kisah nyata. Saya punya teman bercerita. Justru yang mentalkinkan yang mau mati kepada yang hidup. Ada seorang wali perempuan, saya sebut wali perempuan karena memang ini kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu menjelang meninggal dunia, dia kemudian didampingi oleh cucunya. Dia bilang, tolong talkinkan nenek. Anak kecil itu tidak tahu bagaimana cara mentalkinkan. Bagaimana cara mentalkinkan? Coba ucapkan la ilaha illallah. Yang mau mati yang talkinin yang hidup. Saking udah terbiasa. Jadi inilah yang kita harapkan bahwa pada saat kita mati, kita mengakhiri kalimat kita dengan la ilaha illallah. Kenapa ahlul Quran? Mereka kemudian membiasakan dengan simaan, hataman, deres. Karena mereka ingin mati saat membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tema tentang talqin ini sangat menarik sekali. Insya Allah nanti kita akan bahas di segmentasi selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami Damai Indrisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.